ya. Jadi nanti A0-nya pakai yang 16. Tapi nggak tahu deh ya itu ya. Kayaknya sih nggak bakal deh. Setahu aku pakainya yang itunya, yang si panjangnya. Soalnya kan yang delta Y itu adalah pengecilan diameter dari 2,4-nya. Dari si penampangnya, bukan panjang shaftnya. Nggak tahu ya, yang aku tangkap gitu kalau misalkan ada yang. Soalnya yang si delta Y ini sebenarnya kepakainya di Poisson ratio, cuman kan karena kita nggak bahas, jadi ya ini data delta Y ini yang nggak kepake. Kalau nggak ngomongin Poisson ratio. Itu, yes. Ini jawabannya tadi 99 4,1,8. Nah, ini satuannya apa? Karena pokoknya ingat aja kalau E itu pasti dia tuh Newton per meter pangkat 2 kan. Kalau E ya, kalau E. Nah, kita nggak usah ngikutin Maxwell yang dicoret-coret, udah langsung aja karena ini kilonewton, ini milimeter. Berarti kan dia pasti kilonewton per milimeter pangkat 2 atau dia sama aja kayak GPA. Udah deh jadi. Bisa ngejain. Tal, izin mau nanya Tal. Apa? Gua masih belum yang ini Tal, yang di ini anjing. Kan di situ kan ada yang pi perempat tanda kurung LBMM. Itu yang Ini 16. Ini adalah ya, 16. 16 ini dari diameter ya. Jadi ini tuh adalah luas areanya dari lingkaran. Rumusnya pi per 4 D pangkat 2. Atau kalau biasanya pakai pi R kuadrat kan. Kalau mau pakai pi R kuadrat ya ini dijadiin R aja. 8 mili sama aja. Oke, jadi terserah mau pakai pi R kuadrat atau pi per 4 D pangkat 2. Mau tanya Boleh. Itu karena dia diameter yang kecil itu harus dikasih minus ya? Yang minus 2,4. Karena kan ini sebenarnya kan dia mau nanya soal Poisson ratio. Nah, di Poisson ratio sendiri rumusnya itu dia ada negatifnya karena itu dia ada negatifnya kan. Nah, jadi nanti ke counter. Karena kan ada yang kecil, ada yang nambah panjang kan. Gitu. Jadi kalau mengecil tuh biasanya dia ada negatif. Gimana guys? Ini doang. Panas masih Aman. Kita lanjut ke yang terakhir, ini soal terakhir sebelum kita beristirahat. Tapi kan yang ditanya waktu itu Mas Dari bilangnya nggak ada transmisi daya ya, ngapain kita ngitung transmisi daya? Kita bahas soal apa nih? aja, tahu. Kita bahas dia ada kemungkinan soalnya kayak gitu juga, cuma lebih susah. Yang baru dikasih sama Zila aja coba tahu. Barangkali dia ngasih soal kemarin tuh artinya ngerasa kayak gue udah ngajarin gitu. Jadi gue akan soal kayak gitu kayaknya nggak apa-apa gitu. Ya soalnya atau enggak ini gue ajarin aja deh cara nyari torsinya masing-masing. Jadi kemarin kan baru dibahasnya dia baru dua gear ya kan? Nah ini kan ada 4 gear. Nah coba kita bahas aja cara nyari torsinya ya, karena ini belum diketahui kan torsinya. Nggak usah sampai transmisi dayanya berarti ya, karena transmisi daya kan cuma sebenarnya tinggal masukin rumus doang. Oke? Jadi kita bahas berarti pertanyaannya diganti ya, jadinya
berapa masing-masing torsi ya. Karena kalau misalkan kita udah bisa dapetin data masing-masing torsi dari setiap porosnya, itu nanti mau ditanyain apa aja pasti gampang. Pasti gampang kok. Ya. Jadi di sini ada 3 buah poros. Ya. Ini ada 3 buah poros, 1, 2, 3. Ya, ada 3 shaft di sini. Sama 4 buah roda gigi. Okay. Kemudian di sini dia pertamanya itu ada motor. Ya, jadi nanti motor dia ngasih power, terus nanti bakal muterin si gear yang ini, nanti gear yang ini muterin yang ini, terus nanti disalurin daya ke shaft ini, muterin ini gitu kan. Masing-masing poros atau masing-masing shaftnya ini pasti punya torsi yang beda-beda. Oke, jadi tipikal dari soal gear itu adalah masing-masing shaftnya itu pasti torsinya beda-beda. Ya. Nah, kita di sini mau cari tahu berapa sih torsi dari ini. Oke. Caranya gimana? Kita tulis dulu yang diketahui. Oke. Seperti biasa kita baca dulu soalnya. Digunakan untuk mentransmisikan daya dari motor A ke poros EF. Ya. Diameter poros AB, diameter porosnya AB. Diameter poros AB itu sama dengan 16 mili. Terus kalau diameter porosnya CD, ya, CD yang atasnya itu adalah 20 mili. Terus kalau misalkan yang EF itu adalah 28 mili. Jangan tahu frekuensi motor, ya, frekuensi motor yang digunakan adalah 24 Hz. 24 Hz. Oke. Dan kekuatan luluh poros. Oke. Jadi kalau misalkan ada kata-kata kekuatan luluh, itu sama aja kayak yield strength-nya dia kan. Yield. Ya. Sama aja kayak yield stress. Masuknya tuh ke yield stress. Ya, pokoknya dia masuknya ke shear stress lah. Itu sama aja kayak ini sama dengan tau. Ya, atau tegangan geseran dia. Ya, kalau ada kata-kata kekuatan luluh. Ya. Jadi, nanti taunya itu sama dengan 75 megapascal. Megapascal itu apa? Megapascal itu adalah Newton per milimeter pangkat 2. Oke. Ya, jadi harus diperjelas karena yang satuan yang diameter ini sama yang satuan tegangannya itu harus sama ya, jangan sampai yang 1 meter dan 1 milimeter. Masa 15 menit doang? Iya tolong. Bukan 1 jam. Itu masuk ini. Enggak, udah mati semua mati. Bahkan saya bisa ya. Yang buat si Adam. Cowoknya. Si Tampling. Oh dia udah nggak pernah ini ya sendiri sama ansi. Oh ini fokus belajar dia. Bisa ah. Pokoknya gue dari itu apa? Tai banget cowok. Mau belajar. Kalkulatan gue
Nah, ini tujuin lagi.